warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muslimah MPM 212308505 dari lokal 7C non-reguler dengan nomor absen 44 akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik. Pengertian pasar secara umum. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Sementara apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli, sekaligus tempat untuk jual-beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. Singkatnya, pasar adalah arena di mana pembeli dan penjual dapat berkumpul dan berinteraksi. Fungsi pasar, pengertian pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama, fungsi sarana distribusi pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply, di mana pasar adalah berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Lewat keberadaan pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa juga akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut serendah mungkin, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Bahkan dari arsitektur fisik, pasar adalah ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik pembangunan dan artefak yang dimiliki. Apa itu pasar? Ada beberapa pengertian tentang pasar. Yang pertama, pasar secara sederhana. Pasar diartikan sebagai wadah individu atau kelompok dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, secara modern, yaitu pasar diartikan sebagai transaksi ekonomi para pelaku pasar yang melibatkan lembaga-lembaga modern. Pengertian hubungan pasar dengan negara, relasi negara dan pasar dalam kajian ekonomi politik, yaitu ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan program-program pembangunan, negara tidak bisa berjalan sendiri. Sekuat apapun sebuah negara pasti membutuhkan pihak lain dalam menjalankan tujuannya. Selain masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, juga swasta yang memiliki kepentingan yang sama. Banyak sekali fakta yang menyatakan bahwa posisi negara atau pemerintah lemah dalam negara ini. Salah satunya adalah dalam membuat kebijakan. Dalam kenyataan empiris yang terjadi di Indonesia, posisi negara seringkali tidak netral dalam membuat kebijakan publik, sehingga banyak kebijakan negara yang tidak untuk publik dan bahkan terkesan kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Atau bisa dikatakan kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia terkesan hanya menguntungkan pemilik modal dan pemilik kepentingan saja. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah sangat syarat akan kepentingan. Agar terjalin relasi yang baik, maka peran pasar dan negara harus ditempatkan dalam posisi yang sesuai. Pasar berkewajiban untuk mendorong akses ekonomi produktif, di mana akan terjadi persaingan sempurna dalam penyelenggaraan ekonomi. Apabila tidak terjadi distorsi informasi antara pelaku pasar, dengan demikian ekonomi politik akan terdorong guna menciptakan persaingan ekonomi yang sehat, pemerataan akses ekonomi yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan negara dan bangsa.
Negara berkewajiban menyediakan fasilitas yang tidak mampu disediakan oleh sektor swasta, seperti infrastruktur, pendidikan, regulasi, dan fitur-fitur lain yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi negara. Definisi sistem politik. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif untuk dan atas tema masyarakat. Dari David Eston, 1965. Lalu sistem politik meliputi bukan hanya organisasi pemerintah seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tetapi semua struktur termasuk keluarga atau kelompok sosial dalam kegiatan ekonomi. Model-model sistem politik. Yang pertama, sistem politik otokrasi tradisional, yaitu kebaikan bersama menyangkut pemahaman mengenai dua hal, yaitu persamaan dan kebebasan secara individu. Ciri-cirinya sebagai berikut: kurang menekankan pada persamaan, tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi, kebebasan politik individu kurang dijamin, kebutuhan moral dan nilai-nilai moral lebih menonjol daripada kebutuhan material. Yang kedua, sistem politik komunis. Sistem ini ditandai dengan sistem sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunis. Kebebasan politik individu dan hak sipil untuk mengkritik penguasa tidak dijamin, menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Yang ketiga, sistem politik demokrasi. Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan undang-undang. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya, menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi. Setiap individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang sesuai undang-undang. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it.